Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran matematika untuk siswa kelas 5 MI Ar-Raihan. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang denah dan skala, yaitu pada sub atau pada pokok bahasan denah dan arah mata angin. Kali ini kita masih berada pada poin yang sama, yaitu denah dan arah mata angin. Nah, sebelum kita melanjutkan pokok bahasan kita hari ini, kita ulangin sedikit materi sebelumnya, yaitu menentukan arah suatu benda atau suatu tempat. Kemarin saya beri dua model contoh. Yang pertama model seperti ini, dan yang kedua model yang begini, yang biru dan yang oranye. Nah, perhatikan di sini. Rumah Dori berada di sebelah titik-titik-titik dari rumah Nana. Sementara kalimat yang satunya adalah sebelah utara sekolah terdapat titik-titik-titik. Yang pada contoh yang ini kita tidak tahu arahnya, utara, selatan, barat, timur. Sementara pada contoh yang satunya itu sudah diketahui arahnya. Nah, kemarin saya tekankan bahwa untuk menentukan suatu lokasi, kita harus tahu acuannya yang mana. Pada poin yang ini, acuannya adalah yang belakang, yaitu rumah Dori berada di sebelah rumah titik-titik rumah Nana. Berarti rumah Nana ini sebagai acuan. Kemudian kalau untuk yang sebelah kanan ini, sebelah utara sekolah terdapat titik-titik. Acuannya adalah yang ini ya, sebagai acuan. Kemarin sudah kita bahas. Kalau masih bingung, dibuka lagi video pembahasan kita sebelumnya. Nah, rumah Dori berada di sebelah titik-titik rumah Nana. Karena rumah Nana ini sebagai acuan, kita menuju rumah Dori. Rumah Nana ini acuan, maka rumah Dori berada di sebelah titik-titik rumah Nana. Kalau kita perhatikan di sini, berarti sebelah barat. Ya. Kemudian kalau yang model kanan ini, sebelah utara sekolah terdapat. Utara sekolah, utara itu kan atas ya. Sebelah utara sekolah berarti terdapat mall. Nah, begitu kan kemarin. Yang kedua, rumah sakit berada di sebelah titik-titik rumah Ruru. Maka rumah Ruru ini sebagai acuan. Acuannya di sini. Kemudian rumah sakit ke kanan bawah. Berarti kalau di sini ke kanan bawah, yaitu Tenggara. Maka di sini adalah Tenggara. Kemudian sebelah timur laut rumah Dori terdapat. Timur laut rumah Dori. Dari rumah Dori ke timur laut berarti ke kanan atas. Berarti ke kanan atas terdapat rumah Ruru. Nah, gitu ya. Sudah ingat ya cara yang sebelumnya. Jadi untuk membuat kayak gini, kita harus menentukan acuannya yang mana. Gitu ya. Nah, kali ini yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari, yaitu menggambar denah letak benda. Kalau tadi diketahui denahnya, kita disuruh menentukan terletak di arah mana.
sekarang kita balik. Kita tahu letaknya seperti apa, kita disuruh menggambar. Contohnya begini. Nah, kita sekarang diketahui rumah Jesse terletak di sebelah utara rumah Mita. Acuannya yang mana? Acuannya rumah Jesse apa rumah Mita? Ini mirip dengan contoh yang tadi ya. Yang pertama tadi yaitu acuannya adalah yang ada di belakang. Ini sebagai titik acuan. Karena acuannya adalah rumah Mita, maka kita harus gambar dulu rumah Mita. Kita bikin rumah Mita dulu. Setelah rumah Mita, kita bikin rumah Jesse terletak di sebelah utara. Utara itu mana? Kalau dari tengah-tengah berarti ke atas ya. Berarti kalau dari sini letaknya rumah Mita pasti di atas. Nah, sehingga kita bisa gambarkan rumah Jesse berada di sebelah utara rumah Mita. Oke, kita masuk yang kedua sekarang, yang ini. Rumah Mita terletak di sebelah timur pasar. Nah, acuannya adalah pasar. Ini ya. Yang menjadi acuan adalah pasar. Di sini keterangannya sebelah timur. Berarti sebelah timur berarti begini kan? Nah, dari tengah-tengah menuju ke kanan. Berarti harusnya dari sini menuju ke kanan. Ini rumah Mita. Rumah Mita kalau tadi kan begini. Nah, rumah Mita terletak di sebelah timur pasar. Berarti pasarnya, nah ini pusatnya lagi kan. Pasar sebagai pusat. Sebelah timur. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi, toko roti terletak di sebelah tenggara rumah Mita. Acuannya mana? Acuannya adalah rumah Mita. Berarti tenggara. Nah, gini ya. Berarti tenggara. Berarti harusnya begini. Maka toko roti terletak di sebelah tenggara rumah Mita. Pada kasus ini, coba diperhatikan cara menentukannya, cara menggambarnya. Oke ya, kalau andaikan tadi pasar saya gambar di sebelah sini, maka rumah Mita pasti terletaknya di sebelah barat, bukan di sebelah timur. Kebanyakan kebalik dalam menentukan posisinya. Kita lanjutkan. Nah, contoh yang berikutnya ini adalah model kalimat yang berbeda dari yang sebelumnya ya. Nah, yang model seperti ini, sebelah timur laut toko roti terdapat taman bermain. Nah, ini adalah model contoh sama kayak yang tadi, tetapi yang model kedua, yaitu yang acuannya terletak di sini. Setelahnya arah mata angin. Ini sebagai acuan. Umumnya acuan terletak setelah arah mata anginnya sebagai acuan. Berarti toko roti ini sebagai acuan. Nah, kita lihat timur laut, berarti dari pusat ini ke timur laut, berarti ke arah sini kan ya. Berarti ini pastinya ke pojok sini. Terdapat apa? Taman bermain. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, sebelah utara taman bermain adalah rumah Dava. Utara dari taman bermain, utara ke arah atas. Berarti dari sini juga ke arah atas terdapat rumah Dava. Oke, kemudian ini sebagai acuan tadi ya, taman bermain. Nah, sebelah timur rumah Dava terdapat toko buku. Rumah Dava sekarang menjadi acuan. Nah, terdapat toko buku.
Di sebelah mana? Timur. Timur berarti ke arah kanan. Oke, sebelah timur terdapat toko buku. Nah, penentuan ini saya rasa yang paling sulit adalah ketika kamu menentukan ini, soal yang ini. Nah, gitu ya. Misal nih, kalau sekarang saya punya kalimat begini, sebelah selatan. Selatan toko buku. Oh sorry, saya bukan. Saya hapus dulu semua ini. Saya hapus dulu. Sekarang kalimatnya saya coba buat begini. Kira-kira nanti tentukan di mana lokasinya ya. Nah, kalau saya punya kalimatnya begini. Sebelah tenggara. Sebelah tenggara apa ya? Segitiga, sebelah tenggara Tugu adalah pasar. Sorry, jangan pasar. Nah, misalnya sebelah tenggara dari Tugu ini adalah taman bermain. Nah, taman bermainnya kan ini. Di sebelah tenggara Tugu adalah taman bermain. Kira-kira Tugunya terletak di mana? Saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sebelah tenggara Tugu adalah taman bermain. Kira-kira Tugu itu terletak di nomor berapa? Nah, anak-anak coba perhatikan ini. Yang menjadi acuan adalah Tugu. Nah, Tugu ini menjadi acuan, berarti karena Tugu, misalnya Tugunya di sini nih. Nah, ini Tugunya misalnya. Nah, Tugunya ini sebelah tenggara Tugu adalah taman bermain. Berarti tenggara Tugu adalah taman bermain. Berarti sebelah sini kan. Nah, gini kan. Taman bermain. Berarti Tugunya ada di nomor. Ya, kita bikin aja yang panahnya begini. Nah, berarti ada di nomor 1. Ini adalah Tugu. Nah, penentuan yang seperti ini anak-anak harus berlatihnya. 1, pahami betul kalimatnya. Kalian tidak bisa terburu-buru, tidak bisa asal. Kamu harus benar-benar cermat dan teliti di sini. Ini melatih ketelitian kamu dalam memahami kalimat. Oke ya. Sebentar baterainya habis. Oke, ada gangguan sedikit tadi. Gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar teliti dalam membaca soal, kemudian harus benar-benar teliti memahami kalimatnya, maksudnya seperti apa, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bagian terakhir dari materi denah dan arah mata angin ini adalah rute perjalanan. Nah, layaknya Google Map, setiap kali kita menggunakan Google Map, misalnya mau ke daerah mana,
Di situ nanti pasti ada arahnya. Nah, itu disebut rute perjalanan. Arah atau jalan yang kita lalui itu kita namakan dengan rute perjalanan. Kali ini di contoh ini saya akan contohkan bagaimana cara membuat rute perjalanan dari rumah Bayu menuju toko roti. Oke ya. Rumah Bayu menuju toko roti. Rumah Bayu adalah terletak di sini. Ini ya. Toko roti letaknya di sini. Nah, kita akan coba buat jalur perjalanannya. Bagaimana cara membuatnya? Ini biasanya anak-anak sih kalau dari tahun sebelumnya ada yang detail, ada yang penting sampai gitu. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara membuat rute perjalanan. Coba diperhatikan baik-baik langkahnya. Di sini saya tidak tuliskan step-stepnya, cuma saya berikan dengan gambar. Nah, kalau pada pembahasan yang saya tulis di sini sebenarnya ada banyak versi nanti ya. Nah, yang saya tulis di sini dari rumah Bayu pergi ke arah timur melalui jalan Salak. Nah, berarti dari rumah Bayu menuju ke arah timur. Timur kan di sini kan? Dari rumah Bayu kita menuju ke sini. Berarti menuju ke arah timur. Di penghujung jalan Salak. Nah, apa namanya ini ya? Totokan kalau orang kita di rumah biasanya bilang totokan atau ujung-ujungnya, ujung jalan itu ya. Nah, maka di sini saya tulis di penghujung jalan Salak atau totokan gitu ya. Karena kalau saya bilang pertigaan, nanti di sini juga ada pertigaan. Kamu bisa bilang pertigaan yang kedua misalnya, atau di penghujung jalan. Nah, itu juga boleh. Nah, di penghujung jalan ini ada pertigaan. Terdapat pertigaan. Kemudian Bayu menuju ke sini kan. Ini menuju ke mana? Ke bawah, berarti belok ke selatan. Berarti Bayu belok ke arah selatan melalui jalan Camar. Nama jalannya disebut. Nah, pada pertigaan jalan berikutnya, nah setelah ini kan kita ketemu pertigaan nih. Pada pertigaan jalan ini Bayu menuju ke arah mana? Ke arah timur. Maka Bayu belok ke arah timur menuju jalan melalui jalan Raja Wali. Nah, toko roti ada di sebelah selatan jalan. Karena toko roti jalan ini kan selatannya ya. Ada di sebelah selatan jalan. Nah, dalam membuat rute perjalanan ini yang perlu kita tekankan adalah istilah-istilah kalau kayak gini ini di penghujung jalan, pada pertigaan, perempatan tidak ada ya. Nah, pada ada perempatan kayak gitu. Kemudian atau kita juga bisa menuliskan dengan model begini. Kita tulis dengan sistem arah mata angin ini hanya sekali, kemudian sisanya kita hanya gunakan belok ke kanan atau ke kiri. Kalau di Google Map, ketika anak-anak menggunakan Google Map mau pergi ke suatu tempat, biasanya yang digunakan adalah yang ini, belok ke kanan, belok ke kiri. Gitu ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Sama dari rumah Bayu. Oke, saya betul. Dari rumah Bayu menuju ke timur melalui jalan Salak. Ini ya. Kemudian di penghujung jalan Salak terdapat pertigaan. Nah, Bayu belok ke arah kanan. Karena ini kalau anak-anak pakai arah kanan dan kiri, anak-anak harus membayangin. Anak-anak harus bayangkan bahwa anak-anak sendiri yang berjalan. Sehingga ketika kita menuju ke sini, atas ini menjadi kiri, bawah menjadi kanan. Dia belok ke kanan, belok ke kanan. Nah, begini. Ya.
dia belok ke kanan, kemudian melalui jalan camar. Pada pertigaan jalan berikutnya belok ke kiri. Ketika anak-anak berjalan ke bawah, ya anak-anak harus benar-benar bayangin bahwa anak-anak itu sedang berjalan menuju situ. Kanan itu mana? Kanan itu menjadi sini kanan, yang ini jadi kiri karena anak jalannya ke bawah. Nah, dia belok ke arah kiri. Kemudian di sini toko roti berada di sebelah kanan jalan. Nah, toko roti ada di sebelah kanan jalan. Oke ya. Sorry. Kamu bisa sebut kanan jalan karena perjalananmu ke sini kamu bisa menyebutnya ini di kanan jalan atau pada seberang jalan. Bisa seberang, bisa kanan, bebas ya. Bergantung dari posisi mana kita. Itu aja ya untuk rute perjalanan. Anak-anak bisa coba berlatih membuat ini nanti. Rute perjalanan di halaman 61. Nomor 1 sampai nomor 3. Latihan 1 halaman 61 nomor 1 sampai 3 ini bisa dipakai untuk latihan. Yang ini tugas yang ini tidak dikumpulkan. Untuk tugas yang dikumpulkan saya kasih minggu depan. Minggu depan materi kita hanya tugas. Saya hanya akan kasih tugas untuk minggu depan. Gitu ya. Minggu ini silakan berlatih. Insya Allah hari Sabtu akan saya buatkan pembahasannya. Ya. Saya rasa itu untuk materi kita kali ini. Tetap semangat dan jangan berputus asa. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.